Pernah nggak pengen makan yang simple, tapi rasanya kayak di rumah makan Padang? Coba deh resep ini. Telur dadar Padang dipadu dengan sambal lado hijau. Wangi, gurih, dan pedasnya bikin nasi bisa habis sepiring penuh. Halo, selamat datang di Dapur Uninana. Di sini tempatnya masakan rumahan yang bisa bikin kangen kampung. Hari ini kita bikin telur dadar Padang yang tebal, wangi, dan disajikan dengan sambal lado hijau khas Minang. Langkah awalnya, Uni siapkan dulu daun bawang. Wajib ya guys, pakai daun bawang yang banyak. Uni pakai daun bawang sebanyak 3 batang atau 70-75 gram. Lalu potong setipis mungkin. Setipis kesabaran kamu, agar hasilnya bagus. Selanjutnya bawang merah, Uni pakai 6 siung. Mengiris bawang juga harus tipis ya. Lanjut potong tipis daun kunyit. Telur dadar Padang harus pakai daun kunyit ya, bukan daun jeruk. Tapi kalau tidak suka, bisa diganti dengan daun jeruk. Pakai 1-2 daun kunyit yang dibuang tulang daunnya. Proses selanjutnya adalah dengan mengiris daun seledri setipis dompet kamu di akhir bulan. Pakainya dikit aja ya, cukup 1-2 batang. Setelah semua diiris, kita sisihkan dulu. Siapkan wadah yang agak besar. Jika ingin hasil telur dadar yang tebal dan padat, wajib menggunakan telur bebek. Jangan takut amis, karena dengan menggunakan banyak bahan aromatik yang diiris tadi, dijamin tidak akan bau amis. Perbandingan penggunaan telur bebek dan ayam boleh 1:3 atau 1:1. Terserah ya. Uni menggunakan 2 telur bebek dan 2 telur ayam. Lalu telurnya dikocok lepas. Masukkan bahan-bahan aromatik yang diiris tadi. Semakin banyak penambahan bumbu yang diiris ini, maka hasil telur dadarnya semakin tebal juga. Dan semakin sedikit pemakaian bumbu yang diiris, maka semakin tipis hasilnya. Lalu tambahkan cabai giling, yang banyaknya sesuaikan selera saja. Uni pakai 1 sendok, kalau mau tambah merica bubuk boleh ya. Masukkan garam secukupnya, dan kaldu ayam bila suka. Setelah itu aduk lagi. Ngaduknya itu jangan asal rata, aduk terus sampai bawangnya pecah-pecah setelah diiris, sehingga menyatu dengan telurnya. Ini juga trik agar tidak amis. Panaskan minyak di Kuali Legend ini. Untuk hasil yang lebih rapi baiknya di teflon ya. Minyak yang digunakan jangan terlalu banyak ya. Goreng menggunakan api kecil agar matangnya merata. Di bawahnya nggak hangus, dan di dalamnya tetap matang. Sedikit insiden terjadi, guys, saat membalikan sedikit patah, karena kuali dan sendoknya tidak sesuai dengan ukuran telur yang lebih besar dan tebal. Jadi, Uni sarankan pakai 2 teflon, yang ukurannya hampir sama besar, agar saat membalikan telur, bisa dibalikan ke telepon yang satu lagi. But it's okay, tidak punya teflon tidak apa. Uni pakai yang tersedia saja, rasanya tetap enak banget. Hanya saja cuma sedikit merusak tampilannya. Hehe. Ini dia hasilnya guys. Luarnya tidak hangus dan warnanya cantik, tetapi di tengahnya matang sempurna. Untuk sambal lado hijaunya, rebus cabai hijau, cabai rawit, dan bawang merah. Setelah tomat dan bawangnya empuk, segera keluarkan dari rebusan. Tomat dan bawang empuknya lebih cepat dari cabai. Setelah cabai juga empuk, keluarkan dari rebusan juga. Tambahkan garam secukupnya, lalu giling kasar. Segini aja gilingnya cukup ya. Kucurkan minyak panas secukupnya. Uni pakai minyak sisa goreng telur aja ya. Sambal lado hijau ini ditambah sedikit ikan teri atau ikan badai yang digoreng. Tambah mantul. Wajib pre-cook ya, dan happy cooking.